Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Susilawati dari Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 5. Saya akan menjawab pertanyaan tentang sejarah akuntansi syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW dan pada masa kekhalifahan. Pada zaman Rasulullah SAW, cikal bakal pengembangan akuntansi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan agar mencapai tujuannya dan penunjukan orang-orang yang kompeten. Pada pemerintahan Rasulullah SAW memiliki 42 pejabat yang digaji yang terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri. Perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan dan penanggung-jawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Dan Khalifah Umar bin Khattab mendirikan sebuah lembaga yang bernama Diwan. Diwan berasal dari kata dawana yang berarti tulisan. Kemudian reliabilitas laporan keuangan dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan kewajiban mengeluarkan uang. Sedangkan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik mengenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica dengan peradaban Islam. Pada tahun 1994, seorang Itali bernama Luca Pacioli menerbitkan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria. Buku tersebut membahas 5 bagian yang banyak membahas ilmu matematika. Salah satu bab tersebut membahas tentang pembukuan yang dilakukan di Venice lebih dari 200 tahun sebelumnya dan masih dipakai pada masa itu. Pada masa itu metode ini disebut dengan metode Venice. Melalui buku tersebut, Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping, sebuah sistem baru yang dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Kemudian, Luca Pacioli dianggap sebagai bapak akuntansi. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan sistem buku besar dan bentuk pelaporan pada masa Daulah Abbasiyah. Sistem buku besar diantaranya yaitu Jaridah Al-Kharaj, Jaridah An-Nafaqat, Jaridah Al-Mal, Jaridah Al-Musadaren. Jaridah Al-Kharaj merupakan pembukuan pemerintahan terhadap pada hutang individu. Kemudian Jaridah An-Nafaqat merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Yang ketiga yaitu Jaridah Al-Mal digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat. Yang terakhir yaitu Jaridah Al-Musadaren merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat sita atau denda yang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian berbagai bentuk laporan pada masa Daulah Abbasiyah yaitu Al-Hikmah menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Kemudian Al-Hikmah Al-Jamiah adalah laporan keuangan komprehensif yang di dalamnya berisikan gabungan laporan laba rugi dan neraca yang dilaporkan pada masa akhir tahun. Dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklarifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu collectible debts, kemudian doubtful debts, dan uncollectible debts. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu berikanlah 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang menunjukkan bahwa akuntansi syariah telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat muslim. Apabila kita pelajari sejarah Islam bahwa munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW yang terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Terdapat undang-undang yang diterapkan untuk perseorangan, perserikatan atau syarikah atau perusahaan, akuntansi wakaf dan hak-hak penggunaan harta dan anggaran negara.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri semasa hidupnya telah mendidik secara khusus para sahabat untuk menangani profesi akuntan yang disebut hafazatul amwal atau pengurus keuangan. Bahan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap bahwa masalah ini adalah masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang, yakni surah Al-Baqarah ayat 282 yang membahas tentang fungsi-fungsi pencatatan dan dalam bermuamalah atau bertransaksi, menunjukkan seorang pencatat serta saksinya, dasar-dasarnya, manfaat-manfaatnya, seperti yang terdapat pada kaidah-kaidah hukum yang harus dijadikan pedoman dalam hal tersebut. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.